Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semua? Kita berada di channel Tangerang Utara News.com, podcast cerdas bersama narasumber kita, Kepala Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Adalah Bapak Arun SIP. Berarti Pak Arun ini lulusan sarjana ya? Ya, di mana kuliah Pak SIP-nya? Kita ngambil SIP-nya di Sukabumi. Sukabumi ya. Beliau ini lahir di Tangerang 12 November 82. Beliau bertinggal di Kampung Harapan Baru Blok G ya. Ya. RT 056. Beliau ini jabat sehari-hari ini Kades Tanjung Pasir. Oke, pertanyaan pertama, apa harapan Pak Lurah nih terkait investasi yang sekarang lagi ramai di wilayah Pak Lurah? Kalau salah Pak Lurah ini kena lintas juga ya? Ya, benar. Di PIK 2. Kira-kira apa harapan Pak Lurah terkait investasi yang ada sekarang ini? Ya, kalau saya sih sekarang untuk sekarang ini kan kita memang bukan lintas saja terkena masalah pembangunan juga. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya mungkin dari pembangunan PIK 2 ini ya kita juga bisa terbantu untuk masyarakat, mungkin sedikit banyak masalah pekerjaannya ya. Mungkin mau lebih ke depannya kalau pembangunan ini mungkin PIK 2 sudah selesai ya, kita juga berharap semua masyarakat kita bisa menikmati ya. Dampak dari pembangunan. Ya, dampak dari pembangunan walaupun sekarang bahasanya mungkin persawahan, tambak alih fungsi udah diuruk semua ya. Kita mudah-mudahan ke depan mungkin nanti dari programnya PIK 2 ini ya bisa manfaatkan masyarakat untuk bisa dipekerjakan orang-orang pribumi ya, yang kita harapkan seperti itu. Posisi Kades kan dalam pemerintahan kan melayani masyarakat. Siap. Ya, karena ketika sudah bicara Kades kita sudah tidak bicara orang A orang B kan. Benar. Nah, tadi dibilang ada investasi. Investasi yang sekarang ini kan pasti ada dampak positif negatif. Oh, ya. Kita harap positifnya lebih banyak ketimbang negatif. Benar. Karena nggak mungkin ngebangun kalau nggak ada risiko. Nah, pasti ada risiko. Pertanyaan saya, komunikasi dengan pihak pengembang terkait dampak-dampak negatif terjalin baik atau bagus atau tidak? Ya, yang untuk dirasakan Pak Lurah ya? Ya, untuk sementara ini sih kita ya alhamdulillah ya sangat berhubungan sangat baik dengan adanya dampak-dampak masalah proyek pembangunan ya. Mungkin kemarin ya dari rekan-rekan mungkin semua masyarakat tahu dampak-dampak pembangunan yang ada di desa Tanjung Pasir ini. Kemarin sempat banjir. Terakhir ada viral tuh ya, yang 3 bulan masalah banjir terendam. Kayak pusing juga Pak Lurah ya? Ya bukan pusing lagi, alhamdulillah cukup pusing. Iya, sampai saya aja Pak Herman mau datang ke Pak Lurah mikir-mikir. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita perjuangan mungkin dari kerjasama dari Pemda. Jadi kontrol pers juga penting kemarin ya? Ya, alhamdulillah udah ada kerjasama dari rekan-rekan media, LSM ya, bisa bantu. Dari pihak PT juga alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Walaupun agak telat, tetapi ya alhamdulillah sudah bisa ditanggulangi penyelesaiannya. Jadi Pak Lurah berarti pembangunan yang ada tetap kita harap positifnya lebih banyak ya? Ya, yang kita harapkan mudah-mudahan positif lebih banyak manfaatnya juga dari dengan adanya pembangunan ini. Memang sih untuk sekarang ini kita banyak pro dan kontrak masyarakat masalah program. Dan itu biasa, warga dinamis lah ya. Pasti. Ada yang setuju dan tidak. Iya. Terus ini kan salah satu legal standing dari pemohon ini kan adanya Perpres tentang jalan tol. Nah, dan itu terlintas nanti Tanjung Pasir ya. Benar. Apa tuh harapan nanti ketika nanti tol itu jadi terhadap masyarakat? Ya, itulah kita juga sedikit banyak ya mungkin dengan harapan adanya tol, satu bisa mengurangi ya kemacetan untuk di daerah kita, dan keduanya mudah-mudahan dengan adanya tol kita juga dengan masyarakat kita yang sekarang ini satu bisa dipekerjakan atau diperdayakan dengan adanya pembangunan tol ini ya, yang kita harapkan semua antara pengusaha dengan desa dengan masyarakat bisa bersatu dengan saling membantu, yang kita harapkan seperti itu. Dukungan Pemkab Tangerang terhadap pelaksanaan investasi ini pasti besar dong ya? Ya, pasti dukungan sih kalau mungkin dari Kabupaten Tangerang pasti sangat besar sekali dengan adanya program-program pembangunan, dan kita juga dari pemerintah desa siap mendukung program-program ya perencanaan dari pemerintah, dari tol dan pembangunan. Kemarin Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang Bapak Taufik Emil mengatakan bahwa akan ada rehabilitasi pantai. Kita kenal pantai kita kan dangkal ya. Dangkal. Nah, apa harapan Bapak terhadap pesisir Tanjung Pasir ke depan supaya tertata baik? Ya, yang kita harapkan ya mudah-mudahan dari Kabupaten Tangerang bisa menata pembangunan pantai ya agar lebih bersih lagi, dan
program pembangunannya yang ada pantai di Kabupaten Tangerang ini bisa dimanfaatkan untuk wisata yang kita harapkan ke depannya agar bisa lebih baik lagi di Kabupaten Tangerang pembangunan wisata yang ada di kita ini. Jadi kita melihat bahwa ketika pantai itu menjadi indah, ya itu mungkin kita pengen nanti kayak di Ancol lah, Ancol gitu ya. Tapi kelihatannya harapan itu bisa terwujud nggak? Mungkin kalau kerja sama kita mungkin dari sekarang semangatnya ini mungkin bisa terwujud dengan adanya apalagi sekarang ya tadi dibilang pembangunan PIK 2 dengan program pasir putihnya beliau juga punya dengan nanti Kabupaten Tangerang bisa menyatukan, ya itu bisa mungkin deh kita tinggal dukungan dari antara instansi terkait bersatu dengan masyarakat kita. Terus ada pertanyaan sedikit terkait penataan pantai dan penataan mangrove. Masih ada nggak Pak kawasan mangrove di Tanjung Pasir? Kita ada kawasan mangrove ya, yang sekarang ini yang disebut TMC. Apa itu TMC itu? Apa sih? Taman Mangrove Center. Taman Mangrove Center ini dengan adanya TMC yang ada di Tanjung Pasir, mudah-mudahan ya ini juga harus benar-benar gerak cepat juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, bisa dimanfaatkan untuk penanaman kegiatan edukasi penanaman mangrove, bisa dimanfaatkan untuk wisata mangrove. Di dalam TMC itu juga kita ada pantai juga, ya mudah-mudahan mungkin nanti dari Kabupaten Tangerang segera untuk menyelesaikan dengan adanya TMC ini bisa dimanfaatkan dengan wisata mangrove-nya ini. Jadi sekarang-kadang ini belum buka secara umum. Itu yang di wilayah yang sana ya? Di wilayah Tanjung Pasir itu. Tanjung Pasir apa barat apa timur itu? Itu ada di timur. Timur ya. Terus terkait pertanyaan masyarakat terkait wisata Tanjung Pasir, kita kan punya di situ kan yang milik TNI ya. Itu gimana Pak? Apakah masuk kas daerah atau sementara ini belum terkelola Pak? Ya dengan adanya wisata sekarang di Tanjung Pasir itu, apalagi yang dengan angkatan laut, ya paling tidak memang sekarang ini yang bisa menikmati itu masyarakat, kayak bisa berdagang, bisa usaha yang lain-lainnya. Tetapi untuk kas daerah kita selama ini belum bisa menerima dengan dalam bentuk apapun. Baik itu BUMDes juga belum bisa mengelola. Ya, karena itu masuk wilayah otoritas TNI ya. Makanya kan kali ada langkah-langkah gimana supaya ada kerjasama gitu. Ya kita sih langkah-langkahnya pingin antara pengelola wisata AL dengan pemerintah daerah, dengan kepala desa dan instansi terkait kita duduk bareng berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi ya seperti apa nih namanya ada wisata biar kita saling menguntungkan, saling mendukung ya gitu. Pada intinya. Jadi intinya negara belum bisa mengambil dari kas negara dari restribusi itu ya. Benar. Mungkin di sini nanti harus ada peran pemerintah dengan pemerintah ya. Iya, antara pemerintah dengan pemerintah. Kalau desa kan kurang mampu mungkin ya. Kalau desa kan kita hanya usulan aja kan. Ya, kita mah hanya usulan aja. Desa kan tenaganya kalau kayak kurang mungkin. Sekarang jumlah penduduk Tanjung Pasir ada berapa ribu? Kalau jumlah penduduk kita sekarang udah hampir 12.000. Hak pilih mungkin hak pilih itu udah 7.000. 7.000 ya. Mungkin nanti 6 tahun lagi bisa nambah ya. Bisa nambah. Ya, sekarang ini kan kita pengen alih fungsi lahan ini kan sudah merubah dari empang ke komersil, dari sawah komersil. Harapannya nanti bila nanti terbentuk kawasan PIK 2 ini ke depan untuk masyarakat kira-kira gimana nih nanti? Mereka bisa bersejahtera gitu. Apa harapan Pak Lurah? Jadi harapan saya dengan tadi yang sudah kami sampaikan untuk kedepannya sekarang ini tadi disampaikan tambak sudah dijadikan ya pembangunan dan empang sawah-sawah sekarang sudah jadi pembangunan. Harapan saya untuk kedepannya dari pihak pengusaha mungkin dari PIK 2 mohon diperhatikan masyarakat saya yang ada di Tanjung Pasir paling tidak bisa dipekerjakan orang-orang pribumi bisa ikut jangan jadi tamu lah dia ya. Pada intinya jangan sampai jadi tamu. Berarti harus ada komunikasi yang baik antara pengembang dengan pemerintah ya. Sampai kita warga sendiri jadi cuma nonton ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan PIK 2 ini semua masyarakat, elemen masyarakat bisa saling menikmati. Oke, terima kasih Pak Lurah atas harapannya. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Lurah, mungkin ada
apa kira-kira pesan-pesan Pak Lurah terhadap masyarakat terkait pembangunan yang ada di Tangerang ini kira-kira? Ya, untuk pesan saya kepada masyarakat, ya mungkin khususnya di masyarakat Tanjung Pasir, ya mohon bersabar. Dengan adanya dalam arti bersabar, kita lagi sedang dalam proses pembangunan. Ya, pada intinya memang sekarang ini pembangunan pasti ada hambatan ya, pasti banyak ada gangguan permasalahan ya, mungkin banjir, ngebul, bising dan yang lain-lainnya. Mohon untuk bersabar, dan mudah-mudahan kalau mungkin nanti pembangunan itu sudah selesai, kita bisa menikmati bersama-sama, bisa menikmati dalam pembangunan ini. Oke, terima kasih Pak Lurah atas pemaparannya singkatnya. Jangan kapok Pak Lurah ya, Siap. kita karena ini adalah podcast ini adalah informasi untuk masyarakat. Siap. Dan kita punya media resmi di utara, jadi kalau ada publikasi atau apa kita siap welcome Pak Tommy ya. Siap. Dan kedua, kesimpulannya yang diambil dari pernyataan Pak Lurah Arun SIP adalah bahwa kesejahteraan untuk masyarakat adalah nomor satu. Benar. Buat apa pembangunan bermiliar-miliar, bertriliun kalau dampaknya nanti akan memiskinkan masyarakat. Dan kita harapkan pembangunan yang ada ini bisa memberikan efek yang positif untuk pendapatan asli daerah, untuk masyarakat dan untuk semua. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Mudah-mudahan podcast dan diskusi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.